Halo gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu tentunya. Vitaminnya merek apa yang bagus? Vitamin ini nih, kalau vitamin ini nih rata-rata ya bagus sih ya. Medic tuh ya bisa juga, yang dari Medion itu kan bisa juga. Salam ketemu lagi kawan-kawan kita. Masih di channel kita yaitu di Edi Puyuh Jambi tentunya. Dalam kali ini, sesi kali ini berbagai keluhan, berbagai juga keinginan, berbagai juga apa ya, yang mungkin harus dibahas, yang mungkin harus sama-sama kita pecahkan, yang sama-sama kita bagi pengalaman gitu. Di sini ada siapa ini? Kades Boy, Pak Kades Boy, halo. Ini dari mana saya nggak tahu juga. Kalau untuk vitamin rata-rata ya apa ya? Pakai yang, kalau saya ini jarang ya pakai vitamin ya. Paling kenceng saya menggunakan gula merah gitu lah. Vitamin ya Medic bisa juga, yang dari Median itu kan kita stres juga bisa juga. Itu banyak sekali sih situ. Ini dari Kades Boy nama akunnya. Mau nanya Bang, puyuh umur 2 bulan boleh apa enggak dikasih pakan campur bekatul? 2 bulan. 2 bulan itu masanya baru-baru belajar bertelur ya. Kalau 2 bulan itu ya. Boleh enggak kita kasih pakan campurannya bekatul? Sekarang gini loh kawan. Itu P100. Sebenarnya mau dipakai campuran apapun ya, itu bisa. Yang penting masih ada kandungan proteinnya. Asalkan, sering saya bilang, kita hitung proteinnya itu ketemu 17, 18, 19, 20. Itu puyuh masih bisa bertelur. Gitu loh. Kalau mau dikasih campur bekatul, mau dikasih campur apapun itu cuman satu permintaan saya ya. Kalau bisa dicampuri lagi dengan mineral supaya telurnya lebih bagus gitu loh. Kalau nggak dipakai mineral, wah susah kawan. Artinya kalau nggak dipakai mineral nanti telur itu bisa jadi kebanyakan itu yang gimana ya? Ada nggak ya contohnya gitu loh. Yang retak, yang pecah, yang nggak sempurna gitu. Nanti saya takutnya di situ kalau tidak ada mineralnya. Seperti ini kejadiannya. Kalau tidak ada mineralnya. Nah ini. Ini kekurangan mineral. Padahal saya menggunakan pakan murni pabrikan. P100 saya pakai. Itu produk dari New Hope ya. Ini kalau mau nyampuri pakan ya tentu kita harus menggunakan mineral supaya nggak kayak gini. Kadang-kadang kan ada yang putih gitu, ada yang nggak ada cangkangnya ya. Kadang-kadang seperti itu. Kekurangan mineral itu sangat-sangat berbahaya. Baik, kita bahas kembali ke awal tadi. Jadi kalau yang namanya mau dicampur bekatul misalkan, satu karung itu dicampur dengan 10 kilo. 10 kilo itu kalau kita hitung-hitung proteinnya itu malah turun, dia jadi 17. Tuh, itu proteinnya kalau yang P100 ini kalau nggak salah 20% ya, 20,5 ini. Terus kemudian dedak itu proteinnya 10%. Kalaupun dedak 10, pakan adukan pakan jadi 50, 10, 60. 60 kalau kita perhitungkan itu biasanya ketemunya protein itu sekitar 17%. 17% itu pun kita tambah mineral lagi. Kalau mineral nggak usah dihitung ke proteinnya, karena kalau mineral itu kan cuma untuk menguatkan cangkangnya gitu. Terus kalau bisa, kalau memang proteinnya di 17 ya dibantu dengan vitamin lah, air minumnya itu biar supaya nggak terlalu ngedrop. Bener, pakailah Medic, itu bisa juga Medic khusus untuk puyuh petelur, itu biasanya ada, itu bagus, itu kawan-kawan biasanya pakai itu. Nah kemudian bolehkah nggak di umur 2 bulan itu dipakai pakan campuran itu? Ya boleh-boleh saja sih, boleh-boleh saja. Cuman itu tadi, saya kadang-kadang kalau protein itu ketemunya itu cuman 17, itu agak ngeri-ngeri sedap juga kawan. Kenapa kok ngeri-ngeri sedap? Ngeri tapi sedap. Bahaya-bahaya kayak mana ya? Bahaya-bahaya enak gitu loh. Cuman kan kita lebih cenderung ke bahayanya.
Artinya gini, oke, pakan pabrikan ini kan memang eh, terakomodir keasliannya. Kalau pakan pabrikan, saya yakin itu. Kalau yang namanya merek pakan pabrikan itu mau apapun itu, kualitasnya itu pasti sudah dipertimbangkan dan sudah diukur gitu loh. Proteinnya, fosfornya, serat kasarnya, kadar airnya, lemaknya, semuanya sudah diukur. Nah, terus kalau kita mau aduk dengan menggunakan dedak, sah-sah saja kawan. Cuman saran saya, kalau bisa ditambahi lagi dengan konsentrat gitu loh. Biar supaya nggak terlalu fatal betul lah gitu. Artinya gini, kalau tadi ditambah 10 kilo, 50 kilo itu ditambah 10 kilo. Kalau 15 nggak berani kawan. Kalau 15 sudah nggak berani. Karena apa? Kebutuhan puyuh lagi-lagi 17%, 18, 19, 20 itu kebutuhan puyuh untuk petelurnya. Jangan sampai kurang dari 17 dan jangan sampai lebih dari 20. Kalau lebih 20 mencret kalau kebanyakan protein. Kalau kurang dari 17% nggak betelur. Nah, itu sudah sudah jelas itu gitu loh. Nah, terus kalau memang mau nyampur, sebaiknya saran saya dedak itu difermentasi dulu. Kenapa kok saya menyarankan fermentasi? Karena kita juga menjaga keasliannya. Biasanya kalau dedak itu apapun itu difermentasi, hasil proteinnya, gizinya itu lebih naik lagi gitu loh. Lebih naik satu tangga gitu loh. Artinya saya takutnya gini, kenapa kok ngeri-ngeri sedap? Yang saya takutkan itu nanti begitu kita beli dedak, ternyata dedaknya sudah nggak bagus. Mungkin mohon maaf sudah kelamaan di toko. Mungkin balik sudah bau, ya bau tengi ataupun mungkin di situ sudah banyak kutunya, otomatis protein dia turun. Nah, sedangkan kita tidak mengukur protein dengan labor, dengan alat. Kita hanya main kira-kira gitu loh. Tapi kan kalau kita fermentasi menggunakan E4, ya menggunakan E4 yang seperti ini ya, E4 itu kan ada bermacam-macam jenisnya ya, ada yang untuk tanaman, ada yang untuk ternak. Tapi kalau untuk yang seperti ini, nih, ini untuk ternak ini. Ini untuk ternak. Karena dulu saya juga sering fermentasi ya. Untuk saat ini saya nggak terlalu mengejar fermentasi. Nah, ini kan di sini kan ada tulisannya untuk peternak, dapat digunakan untuk ternak ayam, bebek, burung dan lain-lain. Nah, itu. Ini untuk ternak. Jadi sebaiknya saran saya, kalaupun memang mau dicampur dengan dedak, nggak masalah sih 10 kilo. Tapi kalau bisa itu difermentasi lagi gitu loh. Kalau untuk kita kembali ke ini ya, ke apa namanya, untuk pencampuran dengan dedak lagi. Kalau yang namanya dedak saya takutnya begitu. Ya, tapi kalau untuk difermentasi dia aman ya. Dia aman-aman saja kalau untuk difermentasi. Tapi kalau nggak difermentasi, kita khawatirnya di situ nanti ada dedak kualitas yang nggak bagus, ternyata protein kita turun dari 17. Nah itu mas. Kalau bisa sih, kalau untuk pemberian pakan adukan, pakan campuran ini, kalau bisa malah sebelum dia bertelur mas. Artinya kalau sebelum dia bertelur, maka dia akan terbiasa dengan pakan itu. Kalau 2 bulan itu mungkin masa-masanya bertelur ya, masa-masanya bertelur. Tapi kalau menggunakan pakan adukan kita sebelum bertelur itu biasanya agak relatif lama sedikit. Karena apa? Karena protein yang harusnya dibutuhkan itu sekitar 20, kita ubah menjadi 17. Bertelur, tapi tetap nanti ada jangka waktunya, agak lambat lah gitu. Mungkin bisa jadi mundur 10 hari atau 20 hari terus dia bertelur. Dibandingkan dengan kita menggunakan pakan pabrikan yang murni asli, yang proteinnya itu 20 atau di atas 20 gitu. Tapi kalau mau mau mencari iritnya, mau mencari istilahnya tuh mencari hematnya di pakan, yaitu silahkan saja kalau memang mau di apa namanya dicampur. Cuman saran saya ya kalau bisa ya ada konsentratnya lah. Cari protein itu kalau bisa sekitar 18, 18, sekian lah proteinnya tuh. Syukur-syukur 19 kita aman mas. Tapi kalau kita proteinnya itu 17, nah itu khawatir saya di situ tadi. Kalau memang cuman mau menggunakan dedak, saran saya dedaknya difermentasi. Jangan sampai kita loss, nggak ada fermentasi. Gitu.
Kalau fermentasi kan nanti apa ya, kualitasnya itu terjaga. Asal fermentasinya jadi loh. Kalau fermentasi nggak jadi dia nggak usah dipakai. Nah, itu malah kuman, virus, bakterinya, jamurnya malah banyak. Ya kalau fermentasinya jadi pakai saja. Kalau fermentasi jadi itu biasanya baunya itu sudah kayak apa ya, masem-masem manis, kayak tape lah gitu baunya itu. Itu sudah jadi. Kalau fermentasi itu nggak jadi, biasanya ciri-cirinya hitam dia. Hitam, ada jamurnya, banyak sekali kendalanya di situ lah. Pokoknya tanda-tandanya ada di situ. Kenapa yang membuat fermentasi nggak jadi? Biasanya apa ya? Mungkin bahannya itu ember atau plastik itu ada bocor sehingga angin bisa masuk. Cara fermentasi ada di video saya, silahkan cari saja. Nah, mungkin hanya itu rekan-rekanku semuanya. Terima kasih. Ini dari akun Kades Boy, tidak tahu dari daerah mana ini. Salam sehat selalu, ya mungkin bolehlah dipraktekkan kalau memang mau dipakai pakan campuran ataupun mungkin pakan apa ya silakan. Yang penting dihitung proteinnya bro. Jangan sampai salah nanti kita ngedrop, kita gagal, malah bukannya kita berhasil, bukannya untung, malah kita buntung ya. Mungkin hanya itu. Sekedar informasi saja, terima kasih yang sudah masuk ke akun kita, yang sudah masuk ke channel kita. Ya, jangan lupa kita semuanya tetap jaga kesehatan kita, jaga kesehatan burung semuanya, mudah-mudahan tetap lancar semuanya. Salam ceketer dari Jambi, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.